sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik Apa federal. ya? Negara ini Oh, terletak di Amerika bagian ya? tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi Amerika. dari 48 negara bagian yang saling bersebelahan dan beserta distrik ibu kota Washington DC. Amerika Serikat disebut negara federasi tertua karena Amerika Serikat lahir pada tahun 1700-an. Amerika Serikat ini pentingnya. Hah? Gimana nih? Oh, di EBA, di UNES lagi. Di sini aku sudah dapat jawabanku. Cari mahasiswa yuk. Tanya siapa ya? Ada orang tuh. Mas, boleh minta waktunya benar nggak? Mau tanya sebentar doang. Mau tanya sebentar boleh nggak? Nggak tahu, Mas. Mbak, mau nanya dong. Apa-apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Mau tanya-tanya. Ya. Aku merasakan bau-bau kepintaran di dalam sini. Wah. Cahaya kepintaran mendung ke sini. Permisi, Mbak. Boleh minta waktunya sebentar? Mau tanya-tanya nih. Punya pacar nggak? Bentuk negara Amerika apa, Mas? Persatuan. Salah. Lah, Amerika itu negara serikat atau federal. Nggak tahu. Setahu aku sih federal sama serikat atau federal doang? Atau serikat doang? Gak banyak tak? Bentuk negaranya itu federal atau serikat karena namanya sendiri Amerika Serikat. Setahu aku sih bentuk negara Amerika Serikat federal atau serikat ya, karena dia kayak kekuasaan pentingnya tuh dipegang oleh negara bagiannya, kayak buat membangun jalan, terus kayak pembagian kekuasaan kepolisian, itu tuh dijelasin juga di amandemen ke-10-nya Konstitusi Amerika Serikat gitu. Terus bentuk pemerintahannya apa ya? Itu komunis. Ngaco emang dia, Mas. Republik. Nggak tahu. Republik? Iya, Republik. Iya, Republik kayak. Bentuk pemerintahannya itu Republik konstitusional. Kenapa? Setahu aku kalau bentuk pemerintahan Amerika Serikat itu tuh republik konstitusional. Nah, artinya kalau republik itu kepala negara sama kepala pemerintahnya itu sama, satu orang. Tapi kekuasaan kepala negaranya itu tetap dibatasi oleh konstitusi itu sendiri. Gitu. Sepuh. Kalau gitu sistem pemerintahannya apa, Mas? Apa ya? Monarki. Lebih ngaco lagi ini. Lah, presidensial, Mas. Nggak tahu. Presidensial. Bukannya itu Indonesia? Presidensial. Iya. Kayak kalau sistem pemerintahannya itu tuh presidensial karena ini berhubungan sama bentuk pemerintahannya yang republik, di mana lembaga eksekutifnya itu dipilih langsung oleh rakyat dan dia itu berbeda dengan lembaga legislatifnya kayak gitu. Mahmud ND ini lewat. Bentuk kekuasaannya apa, Mas? Eksekutif sama legislatif. Nah, tinggal tambah yudikatif doang, Mas. Oh, tuh kan bener. Iya. Nggak tahu, Mas. Setahu aku sih ada 3 ya. Itu eksekutif, yudikatif sama apa ya? Pokoknya ada 3 deh. Sistem pemerintahannya itu presidensial karena si presiden ini sebagai kepala negara dan juga dia sebagai kepala pemerintahan. Oke, kalau pembagian kekuasaan sebenarnya sama kayak Indonesia sih. Oh, ada sama. legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Cuman yang legislatifnya tuh agak beda. Jadi legislatifnya tuh di Amerika Serikat ada Kongres Amerika Serikat. Dibagi jadi 2 nih, ada Senat sama Dewan Perwakilan Rakyat. Terus kalau yang eksekutifnya itu sama kayak di Indonesia.
Cuman tetap aja dalam menjalankan undang-undang dia tuh dibatasi oleh Kongres itu tadi. Nah, terus yang ketiga itu ada yudikatif. Nah, yudikatifnya juga agak beda nih sama Indonesia karena dia terdiri dari Mahkamah Agung sama terdiri dari sistem pengadilan federal kayak gitu. Baik, itu dari Mata Restu. Jangan lupa coblos untuk dapil 1 Jateng. Coba. Manajemen jabatannya gimana, Mas? Api dan air. Saya juga nggak tahu, Mas. Ya udah, makasih ya, Mas. Ya. Mas. Udah nggak tahu saya mau rapat, Mas. Elektoral teknik. Iya, pokoknya itu Mas. Saya nggak tahu. Makasih Mas. Jangan lupa daftar espresso. Negara dan wakil kepala negara itu bersifat mekanis yang dinamakan dengan sistem electoral college. Oh, begitu. Terima kasih ya. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Kalau sistem pemilihan kepala negaranya sama kepala negara itu bersifat mekanis. Namanya kalau di Amerika Serikat itu adalah electoral college. Nah, jadi elektoral itu merupakan sekelompok orang yang mendapat kepercayaan gitu dalam dilibatkan untuk memilih presiden sama wakil presidennya. Nah, kalau sampai detik ini ya, aku nggak tahu kalau misalnya udah berubah, electoral college-nya itu ada 538. Terus setiap negara bagian yang memiliki juga elektoralnya itu tergantung atas anggota-anggota kongresnya. Jadi setiap negara bagian itu memiliki jumlah elektoral yang berbeda. Nah, nanti capres itu akan memenangkan pemilihannya kalau misalnya suara elektoralnya itu yang paling mayoritas. Jadi kayak mayoritas itu bakalan menang. Jadi presiden Amerika Serikat yang sah. Kayak gitu. Oh, terus perbedaan elektoral dan elektron apa? Itu kayaknya tanya ke teknik aja ya. Makasih ya Ibu Profesor, beneran sepi banget nih. Jangan lupa pilih coblos nomor 1 Partai PDIP untuk DPR Jawa Tengah. See you. Langsung sak kelompok gitu loh, nyerak bose gitu ah. Nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni satekane. Ya, 55. Ya. Udah siap? Yang keempat deh, apa sih? Oke, kalau sama Dewan Perwakilan Rakyat. Terus kalau yang eksekutifnya itu sama kayak Indonesia. Terus yang ketiga Dapil 1 Jateng. Anjir, promosi melulu. Heran. Anjir, konsum. Terima kasih Baginda. Terima kasih. Kita mau tek dulu apa minum dulu? Nanti dulunya Tek dulu aja. dulu aja, nanti pikirin. Ayo, tadi.